Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari ini, pagi yang cerah di Cibubur, di Jalan Masjid Silaturahim 36 Kalimanggis, Cibubur. Di Gedung Brasil, lantai 2. Alhamdulillah sudah ada di sini Ustaz Husin Alatas, Ustaz Abu Bakar Baraja, dan Mbah Janur Nuning. Kita jumpa lagi dalam Cari Psikologi Keluarga. Di sini juga ada Ismi, ada Dinda, ada Tanaya dari SMK Sudirman Cijantung. Bagi PKL di sini juga ada Ondi yang ngatur kamera dan lain-lain. Kita jumpa lagi dalam Mencari Psikologi Keluarga. Kasus yang masuk adalah tentang seorang suami istri ya, yang ingin bagaimana rumah tangganya bisa bahagia. Mohon nasihatnya gitulah kira-kira ya. Assalamualaikum Ustaz Husin, Ustaz Abu Bakar Baraja. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi sehari-hari. Baik, untuk kasus jelasnya akan dibacakan oleh Mbak Nuni. Silakan Mbak Nuni. Baik, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Husin, Ustaz Abu Bakar dan Ikhwan Akhwat. Kasus kali ini bisa jadi juga mewakili beberapa kebimbangan teman-teman Ikhwan Akhwat dimanapun berada. Ustadz, saya bingung sekali di dalam berkeluarga apa yang sebaiknya saya lakukan, karena saya melihat orang yang punya ilmu pun akhirnya tidak harmonis. Untuk menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, apa yang harus kami lakukan? Sementara satu lagi pertanyaannya hampir sama terkait ketidakfahaman. Saya ini pengantin baru. Sejauh ini hubungan kami aman-aman saja. Karena kami masih baru, masih singkat hubungan kami. Tapi bagaimana nantinya? Apakah kami akan seperti ini terus? Mengingat saudara-saudara, teman-teman suka ribut dan cekcok di dalam rumah tangga mereka, apa yang harus kami lakukan, Ustadz? Ya, itu kasusnya, Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin. Waghfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minin waj'alna hudatan muhtadin wa la taj'alna dhallina mudhillin wa la tukhzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat, pendengar pemirsa Radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Ustaz Abu Bakar Baraja
Begitu pula Ustaz Muhammad Krishna bin Muhammad Ishaq, Ibu Hajjah Nur Ondi bersama seluruh kerabat kerja di studio, akhwat kita yang sedang magang, kaum muslimin dan muslimat, seluruh keluarga besar Radio Silaturahim. Begitu pula kepada seluruh anak bangsa kita yang sama-sama sedang menjalani ujian dan cobaan dalam hidup ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk berjalan di atas jalan kebenaran, melindungi kita dari tipu daya syaitan, dari ketergelinciran dan penyimpangan dari jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhai. Allah ampuni dosa kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Assalamualaikum alaikum jami'an wa rahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita mendengarkan bersama-sama pertanyaan yang dihantui oleh ketakutan, kerisauan dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Setelah berumah tangga, karena menyaksikan orang-orang yang berada di sekelilingnya, bahkan orang-orang yang berilmu, seringkali cekcok dan berselisih. Apakah adanya percekcokan, perselisihan sebagai sesuatu yang wajar? Apakah hal yang tidak wajar? Dalam rumah tangga, dalam berkawan, bermasyarakat, terkadang terjadi perselisihan, percekcokan. Ini merupakan hal yang wajar dan manusiawi atau tidak? Manusiawi. Hal yang manusiawi. Jangankan kita saat ini, orang-orang yang berkedudukan sebagai sahabat Nabi, mereka juga terkadang mereka berselisih dan cekcok dalam kehidupan rumah tangga mereka. Seperti yang pernah saya ceritakan, seorang suami datang kepada Sayyidina Umar mengeluhkan istrinya yang bawel. Begitu dia datang kepada Sayyidina Umar, ternyata dia mendengarkan istri Sayyidina Umar sedang apa? Sedang marah-marah kepada beliau. Akhirnya dia mengatakan, ternyata saya mau mengadu kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar juga mengalami hal yang sama. Setali tiga. Nah, akhirnya beliau langsung berbalik. Tidak berniat untuk melanjutkan pertanyaannya. Sayyidina Umar rupanya melihat ini orang datang ke rumahnya sebelum berbicara sudah kembali. Dipanggil. Ma khatbuka ayyuhar rajul. Apa alasan kamu datang kemudian pergi? Apa tujuan kamu? Dia mengatakan, saya datang untuk mengadukan istri saya yang panjang lidahnya. Tapi saya jumpai ternyata apa? Juga istri kamu ya, juga mengangkat suaranya terhadap kamu. Lalu Sayyidina Umar berdiam. Dan di sini dia ingin memberikan pelajaran kepada pria yang datang bertanya padanya. Ini pelajaran amat penting buat kita semua. Dia mengatakan, saya mengalah, ya, mendengarkan apa? Kemarahannya, emosinya, karena beberapa hal. Laki-laki tersebut tanya, apa yang menghalangi kamu? Untuk apa? Untuk menyikapi juga dengan sikap yang sama. Dia mengatakan, saya menikahi dia. Dia melahirkan anak saya. Dia meredakan syahwat saya. Dia memberikan ketentraman, keteduhan dalam jiwa saya. Dia membersihkan rumah, mencuci pakaian, juga membuat roti. Tidak seperti sekarang menggunakan mixer dulu menumbuk gandum dengan susah payah. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut dalam melayani saya. Mengapa saya tidak bersabar menghadapi sedikit dari kekurangan? Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama, kalau setiap orang hanya melihat kekurangan yang datang dari pasangannya, siapapun dia tidak akan pernah sama sekali merasakan suasana sakinah
dan tidak akan tumbuh rasa mawaddah dan rahmat di hati mereka. Tapi hendaknya kita harus banyak-banyak belajar, banyak-banyak merenungkan kebaikan apa yang datang dari pasangan kita atau teman kita. Jangan hanya melihat negatif. Begitu kita melihat kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan, begitu pula sisi-sisi positifnya, kita bisa memaklumi kekurangan. Nah, manusia nggak ada yang sempurna, baik itu suami maupun istri. Tidak ada yang sempurna sama sekali. Pasti terkadang terjadi kesalahan. Terkadang kondisi istri dalam keadaan lemah, cemburunya muncul, atau dalam keadaan letih, atau dia dengarkan kata-kata suami yang dianggap menohok hatinya walaupun suami tidak bermaksud. Begitu juga suami baru pulang bekerja dari luar, letih, lelah, apalagi kalau naik kendaraan umum. Begitu juga kalau naik motor. Dia merasakan bagaimana suasana macet, kemudian juga emisi kendaraan yang mau tidak mau terhisap oleh dirinya. Pulang ke rumah dalam keadaan letih, atau istri datang membawa berita atau ucapan yang mengejutkan di luar kesadarannya. Tujuannya tujuan baik, tapi keluar ucapan-ucapan yang didengar oleh orang yang tidak siap. Atau kadang suami baru bangun tidur, ya, belum siap, dia mendengarkan kabar buruk dari istrinya. Atau katakan kondisi ekonomi suami dalam keadaan sulit. Ya. Nanti bisa saja kondisi istri atau suami dalam keadaan tidak baik, tahu-tahu menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan membuat akhirnya mereka lepas kendali. Tidak lama kemudian bila kita bersabar, dia kembali dalam keadaan tenang, dia menyadari kesalahannya. Oleh karena itu di saat istri dalam keadaan emosi marah, suami mengalah. Di saat suami dalam keadaan emosi, istri mengalah, insya Allah akan tercipta suasana yang harmoni. Dan keributan ini tidak mungkin terelakkan dalam rumah tangga. Mustahil. Kita pernah mendengar dari kisah Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana Rasulullah marah kepada sebagian istrinya. Sampai turun surat Tahrim. Surat Tahrim dalam ayat surat tersebut mengancam istri-istri Rasul. In tatuba ilallah faqad sagat qulubukuma. Kalau kalian berdua bertaubat pada Allah, berarti hati kalian melunak untuk menerima keimanan. In tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma. Jadi kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita keadaan rumah tangga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat Nabi tidak nyaman karena mereka menyampaikan berita yang Nabi perintahkan untuk tidak disampaikan. Akhirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam marah kepada mereka. Kemudian kelanjutannya wa in tadhahara fa innallaha huwa maulahu wa Jibril, ya. Wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Kita lihat ayat ini. Kalau kalian dua-duanya tidak bertaubat, bahkan bersekongkol berdua terhadap Rasulullah, maka Allah yang akan menjadi pembelanya. Jibril juga akan membela Rasulullah. Ya. Kemudian orang-orang yang beriman, yang saleh juga akan berada di sisi Rasulullah. Wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Bahkan seluruh malaikat juga akan mendampingi Rasulullah. Coba bayangkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhadapan dengan istrinya yang bersekongkol akan didampingi Allah, Jibril, kemudian orang yang beriman dan malaikat. Kita bisa bayangkan bagaimana keadaan tersebut. Bahkan diancam lagi, asa rabbuhu in talaqakum. Mudah bagi Allah kalau Rasul menceraikan kalian, an yubdilahu zaujan khairam azwajan khairam minkunna. Allah bisa menggantikan Rasul, ya, menggantikan kalian dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Jadi kalau kita perhatikan sama-sama, perselisihan, percekcokan bisa terjadi di antara kita. Itu satu hal yang wajar. Tapi bagaimana kita menyikapi perselisihan dan perbedaan tersebut, itu yang paling penting. Apabila suami istri sama-sama beriman kepada Allah, hormat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala,
apabila mereka berbeda pendapat, dikembalikan pada kitab Allah petunjuknya, mereka siap untuk menerima sami'na wa ata'na. Artinya mereka harus punya neraca, punya rujukan yang sama. Nah, kalau mereka betul-betul beriman, walaupun laki-laki merasa berat atau perempuan merasa berat, begitu dibacakan ayat Allah, mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na. Hati mereka tidak akan merasa sempit untuk menerima apa yang datang dari Allah. Tapi kalau tidak, laki-laki sebagai suami punya rujukan, perempuan punya rujukan yang berbeda. Maka sulit bagi mereka untuk dapat bersatu dalam kebenaran. Walaupun suaminya tampan, terkemuka, istrinya cantik, jelita, tidak akan dapat sama sekali menyelesaikan persoalan mereka. Karena ketampanan juga, kalau pribadinya tidak baik, akan menimbulkan rasa tidak nyaman dan kejemuan di hati istri. Kecantikan juga apabila memiliki pribadi yang tidak baik, hanya sesaat menarik, setelah itu apa? Akan menjemukan, membosankan. Tapi pribadi yang baik, yang soleh, yang mulia, ini yang akan membuat rasa rahmat dan cinta muncul, tumbuh, berkembang di hati kita semua dan akan melahirkan buah-buah yang baik dan indah. Jadi berkaitan dengan pasangan suami istri. Ya. Bila mereka ingin menikmati suasana sakinah, rasa mawaddah dan rahmat tumbuh di tengah-tengah mereka, mereka harus tahu bahwa sakinah ini bukan didapatkan dari usaha, tapi karunia atau katakan hadiah perkawinan dari Allah. Dengan syarat kita harus menjaga, memeliharanya. Rasa mawaddah dan rahmat juga karunia, hadiah perkawinan dari Allah yang tidak dapat dibeli di supermall, tidak dapat dibeli di Hong Kong, di Singapura, di negara maju bagaimanapun juga tidak akan mampu untuk bisa menghasilkan suasana sakinah, mawaddah. Ini merupakan anugerah dari Allah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Oleh karena itu, pasangan suami istri untuk menumbuhkan sakinah di hati mereka, untuk juga menyuburkan rasa mawaddah dan rahmat, harus betul-betul menghargai dan mensyukuri Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kedua-duanya mensyukuri nikmat Allah, menghargai betul-betul apa yang datang dari Allah, Allah akan limpahkan rahmatnya kepada mereka. Dan Allah ingatkan bahwa rahmat ini akan tumbuh bersama perbuatan baik dan mulia. Kalau suami memperlakukan istrinya dengan mulia, istri memperlakukan suaminya dengan mulia. Suami menjalankan tugasnya, kewajibannya terhadap istrinya, istri juga menjalankan kewajiban dan tugasnya pada suami, maka semua persoalan akan dapat diselesaikan dengan mudah. Pasti mereka akan saling menghargai, saling menghormati, bukan hanya rasa cinta, tapi rasa hormat. Rasa hormat ini penting sekali. Kalau seorang laki-laki katakan dia mencintai wanita karena kecantikannya, karena kelebihannya, tapi begitu mulai muncul perilaku yang tidak baik, yang tidak mulia, rasa hormat di hati laki-laki akan hilang. Begitu juga seorang wanita, walaupun suaminya tampan, gagah, kaya, raya, tapi di saat istri menjumpai ternyata suaminya melakukan perbuatan yang tidak mulia, maka akan muncul nanti kata-kata yang melecehkan dirinya. Rasa hormat di hati istri akan hilang sedikit demi sedikit. Kalau rasa hormat hilang, walaupun prianya tampan, kaya raya, wanitanya cantik, jelita, tidak akan sama sekali mampu untuk membuat rumah tangga mereka bertahan. Tapi kalau suami menghormati istrinya, menghargainya, istri juga menghormati, menghargai suaminya, secara alami tumbuh di hati mereka. Niscaya hidup ini akan betul-betul menjadi indah. Nah, sebagai jawaban akhir bagi keduanya, kita betul-betul harus menyadari tujuan hidup kita. Seringkali guru di sekolah memberikan motivasi pada anak-anak murid. Ketika bertanya, apa tujuan kamu? Si murid mengatakan, saya ingin menjadi dokter. Saya ingin menjadi insinyur. Saya ingin menjadi pejabat tinggi negara. Saya ingin menjadi pilot. Berbagai macam tujuan yang diungkapkan oleh anak-anak tersebut. Lalu guru berusaha memberikan motivasi mereka agar mereka semangat berjuang untuk cita-cita dan tujuan mereka. Saya ingin bertanya, kira-kira jawaban murid-murid ini benar apa tidak? Jawaban murid-murid ini sebetulnya merupakan jawaban yang salah.
Kalau dia berhasil menjadi dokter, tapi tujuan untuk menjadi dokter adalah mengumpulkan harta, kira-kira apa manfaatnya bagi manusia? Maka akan membuat waliyadzubillah orang ini, orang yang berilmu tapi tidak memberikan manfaat, bahkan menimbulkan kerugian dan beban buat umat. Begitu juga menjadi pejabat tinggi atau wakil rakyat. Tujuannya untuk ini, dia bisa menyalahgunakan jabatannya. Begitu juga menjadi seorang ulama. Di mata saya menjadi seorang ulama. Kalau ini tujuannya, dia bisa menyalahgunakan ilmunya. Seperti yang kita jumpai sekian banyak orang yang hafid Quran dan berilmu, tapi ternyata mereka menempatkan ayat-ayat bukan pada tempatnya untuk tujuan dunia. Oleh karena itu yang mesti kita tanamkan semenjak dini pada anak kita, apapun profesinya, yang dipilih sesuai dengan bakatnya, tujuan kita adalah Allah. Di saat hati kita betul-betul menuju Allah, maka Allah akan terangi jalan kita. Kita memilih katakan perjuangan kita untuk Allah melalui kedokteran, melalui katakan IT, melalui katakan jabatan di pemerintahan, atau sebagai wakil rakyat, kita akan gunakan jabatan tersebut untuk mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga pasangan suami istri, kalau sama-sama menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat diingatkan kamu sedang keluar dari rel, si perempuan akan kembali. Si laki-laki diingatkan kamu salah, keluar dari rel, dengan segera dia akan siap kembali. Oleh karena itu, hendaknya kita betul-betul harus selalu menanamkan di hati kita dan mengingatkan kita berulang-ulang, Allah adalah tujuan kita. Tapi sayangnya intensitas informasi yang masuk ke dalam benak kita melalui apa yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita pelajari, lebih banyak tertuju pada dunia daripada pada Allah. Akhirnya, agama Allah kita manfaatkan untuk tujuan-tujuan duniawi kita. Walaupun kita menghafal ayat-ayat Allah begitu banyak. Jadi mari bersama-sama kepada pasangan yang baru berumah tangga ataupun yang lama berumah tangga, hendaknya menjadikan Allah sebagai tujuannya, dan hendaknya seorang laki-laki menjalankan tugas kewajibannya dengan sebaik-baiknya pada pasangannya, memperlakukannya dengan mulia, dan istri juga menghormati suaminya, menjalankan tugasnya, melayani suaminya dengan baik. Kalau masing-masing menjalankan tugasnya, akan muncul rasa cinta, rasa penghargaan, rasa hormat di hati masing-masing. Ini yang akan menyuburkan dan menumbuhkan rasa mawaddah dan rahmah, dan akan membuat kehidupan mereka dalam suasana sakinah. Dan ini yang didambakan oleh pasangan-pasangan orang-orang yang beriman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan suasana rumah tangga yang harmoni indah ini menjadi bala bantuan bagi kita untuk berjuang di jalan Allah, mengharapkan ridha-Nya. Amin ya rabbal alamin. Menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah dengan memuliakan pasangan, atau juga lebih luas lagi hamba-hamba Allah semua yang kita jumpai, menjadikan diri kita bermanfaat untuk pasangan kita, untuk hamba-hamba Allah yang lain, dan semuanya kedengarannya gampang gak sih? Mari kita simak apa kata psikolog kita agar semuanya bisa mewujud. Ya Mas Krisna ya, Pak Abu Bakar. Kita tunggu kemudahan apa yang bisa kita lakukan. Dengan senyumnya sudah memecahkan soal. Bener banget, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allah menciptakan berbagai macam kehidupan kita di sini, diuntukkan hamba-hambanya dan diminta untuk melakukan semuanya, kecuali yang sudah ditetapkan yang tidak boleh. Jadi begitu banyaknya yang dibolehkan oleh Allah, hanya beberapa saja yang nggak boleh. Allah tuntunkan kehidupan kita ini dengan dihadirkannya Rasulullah yang bisa menerangkan pikiran kita mana yang nggak boleh, mana yang boleh. Oleh karena itu, kita bisa perhatikan tumbuhan jika kita siram, kita pupuk
dia akan menjadi yang baik, menyenangkan, menghasilkan, dan bermanfaat. Ketika kita lupa menyiramnya, lupa memupuknya, maka dia menunjukkan sikap yang tidak menyenangkan, mulai berkurang, mulai tidak nyaman kita melihatnya. Artinya, bagaimana kita lupa sedikit, maka kita akan merasakan diri kita nggak nyaman. Oleh karena itu, semuanya itu menyenangkan. Ketika sedikit kita lupa dengan kesenangan itu, kita akan merasakan tidak senang. Nah, dalam berumah tangga, seperti yang tadi sudah dijelaskan, bagaimana kehidupan antara suami dan istri benar-benar menunjukkan. Jangan pikirkan dia cantik, dia ganteng. Bukan itu. Setiap wanita pasti cantik. Setiap pria pasti ganteng. Kalau kita balik, nah itu yang bahaya. Oleh karena itu, jadi kita melihat semua itu indah, menyenangkan, kebaikan. Seperti tadi sudah dijelaskan. Ketika kita melihat kebaikan tersebut, kebaikan itulah yang terus hadir dalam pikiran kita. Misalnya, ada seorang berkeluarga 23 tahun. Selama 23 tahun, dia selama 17 tahun, 18 tahun, dia hidup bahagia. Namun masuk mendekati 4 tahun belakangan, 5 tahun belakangan ini, ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Apa? Mungkin suaminya mulai menurun. Mungkin pendapatannya menurun. Bisa saja ada hal-hal yang tidak menyenangkan atau keinginan istri tidak sampai. Dia lupa 19 tahun, dia lupa 18 tahun yang begitu indah, yang bisa ini. Tapi cuma 4 tahun ngeselin terus. Sampai lupa 18 tahun. Karena dia tidak pernah mengingatkan. Oleh karena itu, disitulah keluhannya. Aduh, gak enak ya lama-lama menikah seperti ini ya. Jadi kita bisa perhatikan. Bagaimana kok bisa terakhir-akhir dia merasakan hal tersebut? Karena tidak disiram, karena tidak dipupuk. Akibatnya, yang kita lihat ada ranting yang mulai keriput. Ada apa lagi? Buahnya mulai nggak manis. Di situ kita mulai merasakan. Padahal dulu-dulunya, waduh, ini buahnya manis. Bukan, kita lupa. Biasanya pagi-pagi kita ada air, air dari masak gitu, ya kita tuang air daging, ya kita siram, kita pupuk, kita berikan, itu jadi manis. Air cucian daging. Cucian daging, air cucian daging, ya kita siramkan ke tanaman, jadi manis. Lama-lama kita bosan menyiramnya, akhirnya dapatnya yang jelek. Begitu juga ke dalam keluarga. Kalau kita ngelihat suaminya lama-lama kok nggak enak ya, karena kita tidak pupuk. Kita lupa menyiramnya, kita lupa memberikan kasih sayangnya, kita lupakan lagi kehormatan kita padanya, kita lupa memberikan penghargaan sedikit. Lama-lama suaminya gelisah. Lupanya kita inilah yang akibatnya kita melihat yang tidak baik. Padahal 18 tahun dia memberikan kebaikan pada kita. Artinya, yuk kita terus memupuk. Jangan mengkhawatirkan. Mawaddah, sakinah, mawaddah warahmah itu sudah tertanam. Tinggal bagaimana kita memupuknya, menenangkan pikiran kita, melihat suami kita tenang, bukan melihat kita gelisah.
Ya, bagaimana kita tersentuh melihat suami, rasanya kita tunjukkan rasa kita, bukan gini, lagi sebel nih, lagi nggak punya duit, jangan. Kata sebal, kesal nggak enak, jangan dikatakan. Ya. Nah, sering kali yang saya dapatkan, kalau kita selalu melihat kesalahan suami, kesalahan istri, yang kita dapatkan adalah kesalahan diri kita. Ya, kalau kita sering bertanya-tanya terhadap suami, terhadap istri, maka kita selalu mendapat jawaban tidak menyenangkan. Tapi kalau kita informasikan yang kita lihat kebaikan dari suami atau istri, maka kita akan dapat kebaikan itu. Itu pupuklah kehidupan kita. Dari dasar, baru mau menikah, perhatikan bahwa saya akan memupuk terus. Dari dasar, seperti yang tadi dijelaskan, tujuan kita kemana? Kalau tujuan kita cuman karena dia ganteng, karena dia cantik, karena duitnya banyak, pasti kita tidak akan pernah mendapatkannya. Karena ketika melihat cantik, ketika kita sudah miliki, kita akan melihat yang lainnya. Untuk yang lebih cantik lagi. Itu yang kita harus hilangkan. Bukan kita melihat kecantikan seorang istri, tapi kita melihat indahnya Allah menciptakan istri kita. Indahnya Allah menciptakan. Di sini yang tadi dikatakan, yuk Allah itu jangan kita lepas ketika kita memandang istri kita. Inilah keindahan Allah. Bukan kamu cantik banget, bukan. Tapi inilah keindahan Allah. Jadi keindahannya Allah yang ada pada istri kita itu Allah berikan kepada kita. Bukan kepada istri saja. Nah, ini yang kita harus ambil. Di situ namanya memupuk. Hati kita tidak akan pernah pudar, redup. Karena kita mendapatkan keindahan langsung dari Allah. Yang gak akan pernah redup. Kalau kita cuma melihat, kamu cantik benar. Sehari, 2 hari. Ya. Bangun tidur kita kelilipan gitu, lagi ngelihat istri kita seperti itu. Langsung, kok kamu bukan istri saya deh, yang dulu cantik. Karena apa? Pikirannya kemana-mana. Tapi kalau kita tetapkan ini dari Allah, yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan pernah bisa melupakannya. Kita nggak akan pernah kemana-mana. Dan tidak ada gantinya. Kecuali Allah kasih yang lain. Jadi dapat banyak. Oleh karena itu, pupuk. Itulah yang dinamakan sakinah mawaddah warahmah. Jangan kita tinggalkan pupuk. Kita lupa memupuknya, maka rusaklah pikiran kita. Oleh karena itu, teruskan pupuk. Senyuman, kata-kata yang indah, yang baik, sentuhan, perhatian, bereaksi yang baik, ya, perhatikan kebaikan tidak ada. Karena manusia itu baik. Yang salah sedikit, kita tinggalkan, kita banyak. Kalau sedikit yang salah ini yang jadi perhatian kita, yang baik banyaknya akan hilang. Oleh karena itu, mana yang kita perhatikan, itu yang kita dapatkan. Oleh pupuk, tanamkan, dengan kita memperhatikan apa yang menjadi keinginan dan kesenangan kita. Terima kasih. Insya Allah baik. Kalau pertumbuhan keduanya seimbang, kalau seandainya tidak Ustadz, kan sama-sama di awal bekalnya terbatas. Kalau seandainya yang jadi imam tidak sesuai dengan yang diharapkan, contoh yang harus kita ambil dari guru, juga dari sosok-sosok yang lain tetap dijadikan pedomankah? Atau harus bagaimana? Karena sama-sama masih zero, masih nol di dalam perkembangan kita jalan ke depan. Ini perbedaan dari sisi apa? Dari sisi kepribadian, apakah dari sisi ekonomi?
dua-duanya kan kita memang masih nol dalam hal agama, dalam hal karakter dan segalanya. Ini kesalahan sebetulnya kembali kepada kita semua. Karena seharusnya anak kita semenjak dini, pelajaran yang pertama diberikan adalah apa? Mengenal Tuhannya. Masa kita tinggal di bumi Allah dan semua fasilitas hidup yang ada pada kita adalah karunia dari Allah. Masa tidak muncul di hati kita ya, hal yang mendorong kita untuk betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat. Kita lihat, kalau seorang mendapatkan hadiah dari seseorang atau dijamu seseorang, ya, dia belum berjumpa dengan orang yang menjamunya atau memuliakan diri, dia akan bertanya-tanya, saya ingin tahu siapa sih tuan rumahnya, siapa orang yang berbuat kebaikan seperti ini kepada kita. Bahkan di hati masing-masing, dia ingin membalas budi kebaikan orang tersebut sesuai dengan kemampuannya. Lalu kita bertanya, bagaimana sikap kita terhadap Allah? Jadi perhatian orang tua, begitu juga perhatian para tokoh agama, tidak tertuju kepada pendidikan dini untuk anak-anak mereka atau orang-orang yang belajar pada mereka untuk mengenal Tuhan mereka, mencintai Tuhan mereka, mensyukuri nikmat-nikmat yang Tuhan mereka berikan. Kalau ditanamkan hal ini kepada anak-anak kita, insya Allah anak kita tumbuh seiring ya, dengan apa? Bersama pertumbuhan jasadnya, pertumbuhan juga wawasan pengetahuannya, kecintaan kepada Allah, syukur dan hormatnya juga akan tumbuh. Tapi seperti yang kita bilang tadi, intensitas informasi yang masuk kepada kita tuh mengenai Allah amat sedikit. Sampai pelajaran agama yang diberikan oleh para ustadz, para tokoh agama, bukan bagaimana mengenal Allah, bagaimana mensyukuri nikmat Allah, tapi mempelajari hukum-hukum baik yang berkaitan dengan tata sholat kita, puasa kita, ibadah kita, bahkan menghabiskan waktu dalam toharoh saja, atau bab toharoh itu menghabiskan waktu yang cukup lama di pesantren-pesantren. Terkadang bahkan ini hanya monopoli orang-orang yang belajar di pesantren. Sedangkan yang belajar di sekolah-sekolah umum, mereka tidak sama sekali mempelajari apa? Hal-hal yang betul-betul apa? Memperkenalkan mereka kepada Tuhan mereka, apa kewajiban mereka terhadap Tuhan mereka. Tapi yang kita jumpai, bagaimana semenjak dini anak tersebut lebih fokus atau difokuskan untuk mempelajari hal-hal yang bersifat duniawi. Jadi kalau anak ini tumbuh sampai usia katakan 20 tahun, 25 tahun, tapi pemahaman pengetahuannya mengenai Allah, mengenai kedudukannya sebagai seorang hamba, kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dalam berhubungan dengan manusia kan, hablum minan nas ini seharusnya didasari hablum minallah. Kita berhubungan dengan pasangan kita, baik itu suami atau istri, bersama juga masyarakat, bersama katakan para pemimpin di atas, pemimpin dengan rakyatnya, orang tua dengan anaknya. Seharusnya hubungan ini ya didasari hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penguasa pemerintah di seluruh alam raya. Nah, ini merupakan fenomena yang umum kita saksikan di tengah-tengah masyarakat Islam. Nah, kalau sudah terjadi hal ini, di mana anak-anak kita awam dalam pengetahuan agama, kurang mengenal Tuhan mereka. Mereka beranggapan bahkan cukup kita beragama itu dengan sholat, berpuasa. Ya, betul tidak? Cukup. Ini memedihkan sekali, Ustaz. Betul-betul amat-amat memedihkan dan memilukan. Maka para ustadz, para ulama, sebelum umat ditanya, maka kita yang akan ditanya di hadapan Allah. Kenapa kamu tidak menyampaikan amanat Allah seperti Rasul menyampaikan amanat Allah? Bukan kita menyampaikan kitab Allah, menerangkannya kepada umat yang mengajak mereka untuk berpikir dan merenung, tapi justru mereka dipalingkan dengan berbagai macam pertentangan pendapat yang berasal dari apa? Pemikiran manusia. Coba Mbak Nuning renungkan firman Allah yang menjelaskan misi Rasul. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula. Dia yang telah mengutus di tengah-tengah masyarakat ummin yang tidak mengenal baca, tulis, dan pendidikan, seorang Rasul dari kalangan mereka. Yatlu alaihim ayatih.
yang membacakan di tengah-tengah manusia ayat-ayat Allah. Artinya ayat-ayat yang mereka saksikan di langit maupun di bumi, termasuk yang ada pada diri mereka. Ini ayat-ayat yang menjadi motivasi bagi apa? Bagi Rasul untuk mengingatkan mereka kepada Allah. Allah menjelaskan dalam kitabnya ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya pencipta, penguasa, pemerintah yang memerintah di langit maupun di bumi. Nah, ayat Al-Quran membuktikan semua ini melalui renungan kita pada ayat-ayat kauniyah di langit maupun di bumi yang menunjukkan apa yang Allah tegaskan merupakan hal yang benar. Jadi membacakan di tengah-tengah manusia ayat-ayat Allah, baik ayat Alkitab maupun ayat-ayat yang terdapat di langit, di bumi, termasuk dalam diri kita. Wa yuzakihim. Setelah membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencerdaskan mereka, kemudian juga membuat wawasan mereka yang tadinya wawasan yang sempit duniawi menjadi wawasan yang luar biasa lebih indahnya, di mana semua alam raya ini terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemahaman dan pencerahan ini akan membantu untuk mensucikan jiwa mereka, meluruskan amal mereka, pribadi mereka. Kenapa? Karena mereka telah ditunjukkan kepada Tuhan mereka. Mereka telah ditunjukkan asal-usul mereka, dari mereka berasal, untuk apa mereka hidup di dunia ini, kemana mereka akan pergi, dan bagaimana cara hidup yang benar. Nah, kalau setiap laki-laki perempuan tahu tujuan dari hidupnya, dari mana dia berasal, untuk apa datang ke dunia ini, kemana mereka akan pergi, dan bagaimana cara hidup yang benar, masing-masing dibekali dengan pedoman hidup ini, niscaya pria wanita, walaupun tingkat ekonominya berbeda, statusnya berbeda, karena tahu kewajiban masing-masing, tidak akan ada persoalan. Paling-paling kalau mereka khilaf, mereka dikembalikan untuk kembali kepada rel yang benar. Jadi kalau kita lihat ya, Mbak Nuning, anak-anak kita pada sekolah SD sebagai contoh, berapa banyak informasi yang masuk ke dalam benaknya. Baik berkaitan dengan ilmu yang berkaitan dengan hitungan, matematik, kemudian biologi, dulu ilmu hayat namanya, ya. Kemudian juga berkaitan dengan geografi, dan lain-lainnya. Sekian banyak informasi masuk ke dalam benaknya, bandingkan dengan pencerahan yang merupakan dasar hidup utama itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa persen kira-kira? Orang tuanya akan marah kalau sampai anaknya mendapatkan nilai yang rendah dalam pengetahuan umum. Tapi berkaitan dengan agama, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepedulian orang tua amat sedikit. Bahkan kalau guru agama yang mengajarkan Quran datang ke rumahnya, anaknya masih bermain-main. Tapi kalau guru privat yang mengajarkan matematik, kalau gurunya datang anak belum siap, orang tuanya akan marah. Artinya orang tua juga kepeduliannya terhadap pendidikan agama amat sedikit. Padahal agama ini merupakan tuntunan hidup yang datang dari Allah, yang menjelaskan untuk apa kita hadir ke dalam kehidupan ini. Dan bagaimana cara hidup yang benar, dan kemana kita akan pergi. Pada saat kita memahami semua ini, insya Allah akan menjadi bekal hidup kita yang utama. Jadi, kalau pasangan suami istri dengan bekal pengetahuan agama, kesadaran yang tinggi, memasuki kehidupan rumah tangga, dengan mudah mereka menemukan suasana sakinah, mawaddah dan rahmah. Tapi kalau mereka datang dalam keadaan kosong, seharusnya diberikan pembekalan. Sebelum mereka berumah tangga, seharusnya diberikan pembekalan, ya. Bukan si perempuan disibukkan untuk masak-memasak. Kalau zaman dulu kan begitu, si perempuan dipanggilkan ahli masak untuk membuat si perempuan mengetahui. Hingga kita di rumah seringkali kalau ada orang seperti ini kita menikmati makanan yang bermacam-macam sebagai hasil karya calon pengantin. Atau si perempuan kadang-kadang disuruh disuruh mengetahui bagaimana cara menghias dirinya, cara bermake up, cara ini, cara itu, dan lain sebagainya. Nah, laki-laki pada saat berumah tangga, apa bekal yang dipersiapkan untuk dirinya? Paling-paling kalau sekarang untuk menghafal ijab qabul. Supaya jangan salah. Qabil tu tazwijah wa nikah bil mahar madkur. Nanti kalau salah sebut terlambat, penghulu bilang ulangin lagi. Hal yang sepele dipersulit, padahal cukup dia mengatakan saya terima cukup. Tapi bagaimana hal-hal yang tidak penting dibesarkan, tapi hal-hal yang utama diabaikan. Oleh karena itu kita ingin betul-betul
pendidikan keluarga ini betul-betul mempersiapkan pemuda-pemudi. Ya. Kalau dari dini belum dipersiapkan, pada saat berumah tangga atau memasuki sebelum mereka masuk dipersiapkan prianya, wanitanya untuk mengenali tugas masing-masing. Nah kalau berumah tangga kemudian si laki-laki berbuat salah, kamu salah. Betul tidak? Atau si perempuan berbuat salah, diingatkan kamu salah dalam hal ini. Bukankah Allah menginginkan kamu seperti ini? Bukankah Rasulullah SAW memerintahkan kalian seperti ini? Dengan sendirinya mereka tahu referensi rujukan yang seharusnya menjadi rujukan buat mereka, bukan masing-masing membawa emosinya, membawa adatnya. Pada saat waktu mereka melamar bercinta, janji mereka begitu indah, begitu marah. Mereka tidak menempuh jalan yang Allah perintahkan, langsung mengambil keputusan tanpa mengindahkan sama sekali petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kesalahan sebetulnya Mbak Uning, kesalahan yang cukup apa? Cukup betul-betul fatal bagi kita semua, dan kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak menjalankan tugas kita sebagai seorang ustadz dengan sebaik-baiknya. Nah, mudah-mudahan melalui radio Silaturahim ini sebetulnya kita ingin ada kursus berumah tangga. Walaupun tidak hadir, bisa melalui apa? Zoom atau online. Iya, jadi suami istri yang mau berumah tangga, sebelum berumah tangga dipersiapkan. Jangan sampai mereka masuk ke dalam rumah tangga seperti orang nyemplung di lautan tanpa dipersiapkan. Sama sekali apa? Nggak bisa berenang, tidak dijelaskan. Padahal orang kalau naik pesawat aja, untuk apa? Iya, protokol keselamatan coba lihat. Diajarkan oleh pramugara bagaimana cara kita menghadapi saat-saat bahaya, mempergunakan pelampung kalau sampai kita berada di lautan kan. Artinya diberikan bimbingan dan petunjuk. Tapi kenapa kita dalam menjalani kehidupan ini hanya dibekali dengan ilmu menguasai IT atau menguasai katakan bidang medis? Apakah cukup untuk kehidupan rumah tangga? Ini hanya cukup untuk bidang dia. Sebagai seorang dokter ahli, dia menjalani tugas. Tapi dalam kehidupan rumah tangga, apakah cukup sebagai dokter bedah menghadapi kehidupan rumah tangga? Jadi ini merupakan kesalahan yang fatal bagi kita. Nah, kita harapkan kalau seandainya ada pasangan muda-mudi masuk kehidupan rumah tangga, mereka tidak memiliki bekal pengetahuan yang baik, menjadi kewajiban kita untuk mempersiapkannya. Nah, kalau seandainya ada orang tua dari pihak laki-laki atau wanita merasa mereka tidak punya kemampuan untuk mempersiapkan mereka sebelum mereka menikah, kalau bisa mereka masukkan ke dalam kursus perkawinan. Laki-laki diingatkan kewajibannya, tugasnya, apa yang harus dilakukan di saat menghadapi perselisihan, percekcokan, begitu juga pihak wanita. Nah, ini akan meringankan beban orang tua dan paling tidak memberikan pembekalan yang baik buat anak-anak. Tapi untuk anak-anak yang baru tumbuh, kewajiban orang tua mendidik mereka, mengingatkan mereka, tujuan hidup mereka adalah Allah sebagaimana mereka berasal dari Allah, maka tujuan hidup mereka adalah Allah dan Allah tidak membutuhkan sesuatu dari mereka. Tapi dengan menjadikan Allah sebagai tujuan hidup kita, kita akan dapat disatukan dalam kebenaran dan kebahagiaan, insya Allah. Masya Allah. Bagi yang masih muda dan akan melangkah menuju ke mahligai rumah tangga, kesempatannya masih banyak. Sementara untuk kita-kita, untuk kami-kami, wahai ayah bunda, semua menjadi tanggung jawab kita bersama, memperkenalkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mengenal Allah pun masih jauh sekali. Sementara kalau itu menjadi tanggung jawab kita bersama, tidak bisa kita lepaskan dan itu masih tetap menjadi tanggung jawab kita. Masya Allah, mudah-mudahan kita tidak lalai dengan hal ini, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Speechless yang jelas Mas Krisna, waktunya sudah habis. Banyak bekal yang bisa kita dapat ya, mana nih? Silakan satu bekal. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat begitu indahnya kalau kita mengenal Allah. Ketika kita sudah dipupuk dengan mengenal Allah, tinggal bagaimana akhlaknya, bentuk akhlak mereka. Bagaimana dia bisa menghormati orang lain, bagaimana dia bisa menghormati sekitarnya. Alam ini punyanya Allah. Bagaimana dia berakhlak itu. Ketika seorang sudah punya akhlak yang baik,
yakinkan dia tidak akan pernah berselisih dengan siapapun. Kalau dia menciptakan akhlaknya, dia menghormati orang tuanya, dia menghormati gurunya, dia menghormati temannya, dia menghormati tetangganya. Ketika menghormati ini sudah terbentuk dengan akhlaknya, pasti dia tidak akan pernah berselisih. Dan dia akan bisa menghormati. Dia akan berakhlak kepada istrinya, dia akan berakhlak kepada suaminya. Nah, oleh karena itu, kenalkan Allah dan bagaimana berakhlak itu. Dua kekuatan inilah yang bisa menghidupkan seseorang. Terima kasih. Insyaallah. Baik, gimana Pak? Alhamdulillah ya, kita sudah mendapat bekal tadi, terutama untuk Anda yang remaja mau memasuki rumah tangga. Tadi bekal yang baik sudah kita dapatkan. Baik, saya Muhammad Krishna. Terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Abu Bakar, Manuning. Saya Muhammad Krishna, Andi Saputra, kemudian Anis Muali, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.